Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 Mei 2025 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama merenungkan Injil Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, apa kabar? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita ya. Ya, kita masih dalam masa Paskah dan kita masih dalam euforia karena memiliki paus yang baru, Bapak Paus Leo ke-14. Kiranya Gereja Katolik semakin populer belakangan ini dan kita menjadi sangat bersyukur menjadi bagian dari kekayaan Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik sangat kaya dan kiranya apapun yang kita butuhkan dalam hidup rohani kita, semuanya ada di gereja kita ini. Para sahabat yang terkasih, saya sendiri memiliki banyak luka, banyak lubang dalam jiwa yang terobati di dalam Gereja Katolik. Sebagai seorang anak dan remaja, saya tidak memiliki figur tentang orang tua karena kedua orang tua saya bercerai. Saya juga kehilangan sosok seorang ayah karena setelah perceraian mereka, saya tinggal bersama ibu. Dan sebagai anak tunggal, sebenarnya juga sebagai seorang anak perempuan, saya sangat membutuhkan figur seorang ayah. Tetapi dalam perjalanannya, gereja mengajarkan melalui para gembala, para imam, meskipun dari jauh saya menemukan figur itu. Apalagi seorang Bapak Suci yang menjadi Bapak rohani bagi seluruh jemaat di dunia. Dan luar biasanya gereja mengajarkan bahwa kita juga memiliki Bapa rohani di surga. Siapa lagi kalau bukan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa angkat, Bapa duniawi juga ada, yaitu Santo Yusuf. Dalam sebuah komunitas sekolah dari Nazaret, saya juga suami saya menemukan figur Santo Yusuf yang luar biasa,
yang begitu mumpuni menjadi seorang laki-laki, seorang ayah dan seorang suami bagi Bunda Maria. Segala kerinduan saya dan lubang dalam jiwa saya terhadap figur seorang ayah terjawab di dalam salah satu kekayaan gereja ini. Para sahabat yang terkasih, apa yang dicari oleh hati kita dalam hidup kita, baik sebagai orang muda, sebagai pasangan yang berkeluarga, sebagai rohaniwan-rohaniwati, ada kerinduan-kerinduan atau lubang-lubang dalam jiwa kita yang mungkin masih belum tuntas saat ini. Saya berjumpa dengan seorang anak yang juga menderita ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau suatu keistimewaan di mana dia sulit untuk berkonsentrasi karena dia hiperaktif dan begitu banyak informasi yang berkecamuk di dalam kepalanya. Anak ini cenderung menjadi introvert dan menyendiri karena dia bingung kalau berada di tengah-tengah orang banyak. Dia bisa tiba-tiba terpaku, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Dan itu membuat dia menjadi anak yang berbeda dari anak-anak yang lain. Tetapi kemudian ia memberanikan diri untuk bergabung di dalam OMK meskipun awalnya terpaksa karena disuruh oleh orang tuanya. Di usianya yang sekarang, yang harusnya dia sudah mulai mempunyai teman dekat, dia masih sendirian. Sepertinya dia memiliki kerinduan juga untuk bisa dekat dengan teman-teman atau memiliki teman istimewa, dan itu belum ada sampai sekarang. Tapi gereja menyediakan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Di dalam gereja kami ada banyak komunitas anak muda, atau anak-anak muda itu bisa bergabung dalam banyak komunitas. Ada OMK, ada komisi sosial, ada Legio Maria, ada persekutuan doa karismatik, ada banyak sekali. Dan akhirnya anak ini menemukan bahwa ternyata setelah ia datang ke gereja, kemudian mengikuti komunitas yang ada sesuai dengan passion dia, karena dia juga pintar fotografi. Akhirnya dia menemukan teman dan juga sahabat-sahabat baru, dan ternyata hidup tidak seberat yang ia bayangkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya percaya Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Tuhan menciptakan kita dengan detil-detil yang sungguh indah, yang mungkin dari kacamata kita melihatnya itu sebuah kekurangan. Padahal kalau kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik, itu bisa menjadi suatu kelebihan dan bahkan kasih karunia istimewa yang Tuhan berikan yang patut kita syukuri. Para sahabat, bagaimana? Apakah kita masih mau diam saja? Kita masih ragu-ragu untuk mencari? Tuhan sudah menyatakan, akulah jalan. Dan apabila kita ada di dalam Dia, kita tidak akan lagi berkekurangan. Kita akan menerima segala kepenuhan yang boleh kita terima di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita akan menerima karunia? Atau paling tidak bagaimana kita akan bertemu kalau kita tidak mau datang? Bagaimana Tuhan akan mengulurkan tangan, menjabat tangan kita, bahkan memeluk kita kalau kita tidak datang? Mari
Kita percaya bahwa dalam Tuhan Yesus ada segalanya. Dia telah memberi kita gerejanya, tempat bahkan rumah untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Mari kita datang. Meskipun langkah kita berat, mari kita datang. Karena Tuhan menunggu dan Tuhan akan memberikan apapun yang kita rindukan. Apapun yang kita butuhkan untuk maju dalam hidup rohani kita. Menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Apa yang telah Engkau berikan kepada kami sungguh baik. Termasuk segala hal yang kami sangka itu suatu beban, suatu penderitaan. Di saat Engkau memperkenankannya terjadi Tuhan, Engkau sedang mendidik kami. Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat, dan pribadi yang makin serupa dengan Dikau, yang mampu mengasihi dengan lebih lagi dan mampu menjadi terang dan garam di tengah-tengah sesama kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu. Ajarilah kami untuk mensyukuri segala sesuatu dan melangkah dengan penuh sukacita. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari Kompleks Peziarahan Taman Bintang Samudra, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Keuskupan Pangkal Pinang, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat menjadi terang, selamat menginspirasi, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 Mei 2025. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.